Selamat sore, Bapak-bapak. Sore, Pak. Gimana kabar? Aman semua? Baik. Oke, terima kasih sudah datang di kantor saya. Bapak-bapak, sore ini saya undang untuk kita bicarakan rencana kerja kita di bulan yang akan datang. Ya, kelihatannya bulan ini kita macam kurang bagus. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan laporan mingguan itu untuk bulan ini kita bisa diforecastkan mungkin produksi kita minus 10%. Saya pikir 10% angka yang cukup signifikan, dan tantangan kita adalah di bulan yang akan datang kita harus mengkompensasi kekurangan ini. Produksi kita harus kita naikkan sebesar 10% pula. Saya tahu persis ini adalah tantangan, sehingga di beberapa hal kita perlu berbicara, kita perlu negosiasi ke bapak-bapak sekalian apa-apa yang bisa kita lakukan agar 10% itu bisa kita capai. Saya tahu persis ini tidak mudah. Mungkin nanti dari Bapak Sena Wiraguna selaku manajer engineering saya perlu masukan apa-apa yang perlu kita siapkan. Saat ini saya mencatat mungkin masalah equipment, peralatan kita tolong dicek, dan juga bagaimana status operator kita, kesiapannya. Untuk itu mohon bisa dijelaskan Pak Sena, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk supaya produksi kita bisa kembali, bisa kita tingkatkan sebesar 10%. Oke, terima kasih Pak Pur atas kesempatannya. Berdasarkan data yang saya punya dari historical equipment yang ada, memang alat-alat seperti haul truck dan support equipment seperti ekskavator, dozer, dan lain-lain, availability-nya bagus. Nah, cuma yang perlu kita cermati dan harus kita jadikan concern bersama di sini adalah availability shovel. Nah, setelah kita evaluasi, agar kita bisa mengcover produksi 10% di bulan depan, minimal dari 12 shovel yang kita punya, 10 alat minimal available untuk kita gunakan. Dan memang dalam hal ini masih ada 2 shovel yang breakdown. Itu satu hal. Kemudian yang kedua mengenai manpower. Dari catatan yang saya punya juga dari rencana planning dari Pak Dramko, di sini disebutkan bahwa bulan depan operator itu rencananya cuti sehingga availability-nya hanya 75%. Sementara kalau berdasarkan hitungan yang kita punya untuk mengcover 10% di bulan depan tadi, minimal availability operator sekitar diharapkan 80%. Jadi yang saya sampaikan di sini, 2 hal ini yang perlu kita perhatikan bersama dan harus kita cari solusinya. Pak Sena, terima kasih untuk masukannya. Jadi kita akan menindaklanjuti masukan tersebut, di mana equipment kita pastikan semuanya ternyata oke, kecuali shovel dan juga mengenai manpower. Nah, mengenai equipment, Pak Bosku, mohon bisa dipastikan 10 dari 12 shovel yang ada di kita bisa available untuk bulan depan. Mohon bisa dijelaskan lebih lanjutnya. Oke, terima kasih Pak Pur atas waktunya. Saya mau sampaikan di tempat ini, di meeting ini, bahwa saat ini memang ada 10 shovel yang available untuk digunakan. Karena ada, seperti yang sudah disampaikan Pak Sena, ada 2 yang sedang down di shop kami. Akan tetapi, shovel nomor 7 yang saat ini sedang digunakan di lapangan akan di PM dalam waktu 1 minggu ke depan. Sehingga minggu depan available shovel hanya akan tinggal 9 shovel saja. Karena 2 yang saat ini sedang breakdown dan 1 lagi yang akan di PM minggu depan. Wah, begitu kah? Jadi bulan depan hanya ada 9.
Nah, bagaimana dengan yang satu itu? Apakah PM-nya bisa kita undur mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu begitu? Coba tolong dicek kah kondisi satu shovel itu? Concern saya adalah Pak, apabila kita tunda PM-nya, ada kemungkinan apabila dia rusak akan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih parah dibandingkan apabila kita PM dia sesuai schedule. Jadi kalau dari saya tidak recommended untuk menunda PM shovel nomor 7 ini. Alternatif yang bisa saya tawarkan adalah sebagai berikut Pak. Shovel nomor 6 saat ini kondisinya sudah 95%. Akan tetapi masih kurang satu part, yaitu motor propel. Sebenarnya motor propel ini sudah saya kirim ke grup support. Jadi saat ini tinggal menunggu jawaban dari grup support saja. Pak Bosku, terima kasih. Wah, sepertinya saya cukup optimis hal itu bisa kita penuhi. Tapi untuk motor, mungkin saya akan minta bantuan Pak Oga. Bagaimana caranya supaya motor yang dibutuhkan oleh Pak Bosku bisa sampai tepat waktu dan perbaikan bisa selesai pada awal bulan depan. Mohon masukannya Pak Oga, status motor dan rencana Bapak. Ya Pak Purnomo, motor propel sudah kita terima dari Pak Bosku, kan tetapi setelah dicek di shop, kerusakannya sangat parah sehingga harus di scrap. Namun dari tim sudah melakukan pembelian baru dari Gens. Cuman butuh waktu 2 bulan untuk mendatangkannya ke sini menggunakan sea freight. Alternatif yang bisa kita lakukan adalah meng-air freight barang tersebut sehingga bisa tiba 3 hari di sini. Kan tetapi butuh extra cost sebesar 10.000 US dollar. Jadi mungkin butuh approval dari Pak Purnomo untuk extra cost tersebut. Pak Oga, terima kasih banyak untuk alternatif solusinya. Saya bisa dipastikan bahwa motor bisa hadir, bisa sampai di sini 3 hari dan bisa memenuhi kebutuhan Pak Bosku supaya mendapatkan motor. Saya pikir untuk yang 10.000 dolar, saya bisa pastikan itu posisi saya approve dan tolong rencana ini dilanjut. Dan berikutnya, setelah equipment kita sudah selesai, sekarang saya masih ingin tahu lebih jauh mengenai manpower atau status operatornya. Tadi Pak Sena sudah jelaskan, mungkin kita akan sedikit ada masalah dengan manpower. Mohon Pak Branko bisa sedikit memberikan penjelasan ke kita semua bagaimana status manpower kita dan bagaimana rencana yang akan Pak Branko sampaikan. Pak Purnomo, sebetulnya bukan saya tidak mendukung apa yang sedang kita bicarakan, tapi saya agak pesimis Pak, karena kita sudah terlanjur untuk memberikan izin cuti kepada 25% dari manpower kita. Jadi saya sendiri masih bingung bagaimana kita mau menghandle ini. Wah, begitukah Pak Branko? Tapi saya yakin mungkin ada alternatif lain untuk bagaimana rencana ini tetap jalan. Karena tugas saya adalah memastikan bahwa 10% harus kita capai. Kalau alat sudah siap semua, tapi manpower tidak siap, mungkin kita akan gagal. Jadi tolong dipastikan, tolong cari cara lain bagaimana caranya supaya manpower kita tetap bisa available 80%. Sebenarnya ada cara lain Pak Purnomo, tapi saya sendiri masih belum pasti apakah Bapak setuju atau tidak. Karena kalau kita menunda cuti mereka, saya khawatir justru mereka spiritnya menurun dan kita bisa dituduh macam-macam. Bagaimana kalau kita memberikan insentif Pak? Katakanlah mereka yang kita tunda cutinya, kita berikan insentif untuk kembali bekerja walaupun itu dijadwal pada saat mereka cuti. Nanti kita berikan kembali Pak cutinya di bulan berikutnya. Oke Pak Branko, kalau mengenai insentif, saya pikir saya bisa menyetujui. Jadi untuk yang 5% yang di cancel cutinya, akan kita berikan insentif bonus sebesar 5%. Dan saya pikir 5% dari bonus tersebut, kalau kita bandingkan dengan seluruh kos kita, itu tidak seberapa. Sehingga saya bisa menyetujui, dan tolong plan ini lanjut supaya kita bisa pastikan 10% kenaikan produksi bisa kita capai di bulan depan. Saya harap Anda bisa melanjutkan plan ini. Baik Pak. Sekali lagi, semuanya terima kasih. Dan kita harapkan plan kita yang sudah direncanakan Pak Sena Wiraguna bisa kita capai. Kalau di tengah perjalanan ada sesuatu masalah, tolong cepat-cepat kasih tahu saya, biar kita bisa selesaikan sehingga rencana kita tetap berjalan. Terima kasih banyak. Terima kasih Branko. Ini sesuatu negosiasi yang bagus. Siap Pak. Pak Sena, terima kasih perencanaannya.
10.000 aman. Aman Pak. Pak Bosku, terima kasih. Terima kasih. Maaf, memang yang tidak bisa dibatalkan, tapi Oke, masukan Anda menjadi membantu kita Oke, semua. Pak. Terima kasih.